Mengamalkan amalan dari ibu saya. Sedekah itu bukan mengeluarkan, pada hakikatnya itu mengambil. Oh gitu? Kalimatnya sederhana. Sedekah itu bukan mengeluarkan, hakikatnya mengambil. Dari situlah kehidupan saya berubah total. Yang tidak punya pabrik, yang tidak punya karyawan. Saya sudah mulai diaku menjadi anggota Kadin, diakui HIPMI, mulai main golok, beli Mercy, orang lain kredit saya cash. Di nol kan udah selesai. Kita sudah tidak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali Allah, saya di situ. Waktu kita nothing ya? Nothing itu udah selesai di situ. Telepon mantan mahasiswa saya. Yang dulu pernah saya advokasi, yang harus tadi di DO, nggak jadi DO karena saya advokasi. Kenapa advokasi? Buat saya untuk keluar di DO di perguruan tinggi saya yang sangat favorit itu hal yang lumrah. Karena ada ada satu eksistensi dari guru-guru muda, dosen-dosen muda yang ingin kelihatan jadi dosennya, makanya dia killer keluar sebagainya. Mungkin belum tentu dia bodoh, mungkin aja lagi pas ujian lagi sakit. Nah, salah satunya itu yang saya advokasi, kebetulan orang Sumatera Utara. Saya advokasi dengan berbagai cara, keras lah. Dari dulu kan saya anggota geng motor dulu saya sampai bilang, pokoknya kalau tidak diberikan tugas sampai lulus, lu hati-hati kan gitu ke dosen itu. Sampai kayak gitulah. Saya ngancem ya? Saya ancam aja kan, udah nggak ada lagi. Betul, ngeng-ngeng di luar itu ya, di mobil. Oh, ternyata dikasih tugas dan lolos. Alhamdulillah dia wisuda. Ternyata yang nelpon ke saya itu kerja di pabrik oli. Di pabrik oli. Oli X lah, emang nggak perlu sebutkan mereknya. Oli. Dia bilang, Mas, sudah nggak ngajar ya? Itu ngapain? Mau bisnis? Saya bilang. Kalau mau bisnis datang ke tempat saya. Datanglah saya ke tempat dia, naik bis, sebagainya. Ternyata dia sudah menjadi purchasing manager pembelian. Dia bilang, Kang Ujang, kemasan oli itu yang tadinya bulat mau digepeng. Kebutuhan kami itu 6 juta botol. Kang Ujang bisa nge-nyuplai botolnya ke saya. Botol si oli itu? Olinya. Yang kan pakai dibuang. Gitu ya. Oli apa ya? Saya lagi cari tahu nih. Jangan-jangan saya tahu olinya. Terus. Oli aja deh. Nah, dari situ saya bawa kemasannya, saya bikin di Bandung. Bikinlah di Bandung. Saya waktu itu masih punya motor sebagai warisan dari ASN sekarang ya, motor Astuti, Astrea 7 Tilu. Ya, yang marijuana dikepret katanya. Saya bawa ke sana untuk bawa besi untuk bikin cetakan. Jadilah cetakan itu dibuat di Pindad, pakai mesin-mesin dan sebagainya, bikin cetakan. Lalu saya maklunkan untuk bikin cetakannya di Lewi Gajah. Lewi Gajah di kawasan industri Kota Bandung. Lalu dari disitulah saya dapat SPK perdana 10.000 biji. Ini orderan pertama? Orderan perdana itu 10.000. Kirain itu 1 bulan 3 hari itu udah beres dicetak. Nah, saya dapatlah karena harganya 1.000 per buahnya, jadi 10 juta. Nah, dari 10 juta tuh 5 juta saya berikan DP kembalian ke pabrik, yang 5 juta sama saya dipecahkan menjadi 50 ribuan. Apa yang saya lakukan? Ini hanya mengamalkan amalan dari ibu saya. Sedekah itu bukan mengeluarkan, pada hakikatnya itu mengambil. Oh gitu? Kalimatnya sederhana. Sedekah itu bukan mengeluarkan, hakikatnya mengambil. Saya 5 juta itu saya pecahkan 50 ribuan. Apa yang saya lakukan? Saya mencari WC-WC di stasiun kereta api, di terminal bis yang ada di Bandung dan pinggiran kota Bandung. Kenapa? Karena saya tahu yang menjaga WC-WC itu adalah nenek-nenek tua, kakek-kakek tua yang sudah tidak berdaya. Orang lain kencing dulu baru bayar 2.000, saya sebelum masuk saya kasih 50.000. Saya kasih 50.000, malah ada satu kejadian Kang Ari. Ketika 100 titik dong tuh? Iya. Saya cari. Ketika saya masuk, kasih 50.000, ini ada yang ngikutin. Sampai dia noong ke bawah. Saya juga keheran, kenapa lu noong gitu kan? Setelah dikasih. Enggak, apa sih mau tanya, karena belum pernah. Mungkin saya masih menduga-duga. Mungkin dalam pikiran ini ada malaikat yang BAB, kan belum pernah kan? Ya gitu. Dan di sini tiba-tiba kasih 50.000 gitu. Nah, 50.000. Di situ buat saya ini
di luar ekspektasi mereka kan. Tapi Masya Allah disitulah buahnya. Besoknya saya mendapatkan orderan 100.000, 200.000, 500.000, sampailah 3 juta botol per bulan. Waduh, 3 juta botol itu berarti sekitar 30 miliar. Ya, pokoknya per bulan saya dapatlah 2 miliar. Dari situlah kehidupan saya berubah total. Yang tidak punya pabrik, yang tidak punya karyawan. Saya sudah mulai diaku menjadi anggota Kadin, diakui HIPMI, mulai main golok, beli Mercy, orang lain kredit saya cash. Jadilah disitulah seorang Ujang yang berubah total duniawi, Masya Allah. Saya masih keinget, itu adalah salah satu, bukan doa ya, Allah itu Maha Adil Ujang. Saya pikir itu jawabannya. Lu bekerja seperti bergaji 100 juta meskipun lu gajinya di bawah itu semua. Allah yang akan bahas. Dipantaskan sama Allah. Dipantaskan sama Allah. Tapi ternyata ujian itu tidak, buat saya itu ini. Bukan hanya pada saat nggak punya duit, tapi saat punya duit juga. Jadi pas nggak punya uang, kebanyakan lolos. Tapi ketika punya uang di situ nggak lolos. Nah, gimana tuh? Harus kasih tahu di sini, ini unik nih. Ini sebelum kesedekah saya ya ini. Masya Allah. Jadi Kang Ari, yang namanya ekonomi bergerak, saya itu beli biji plastik itu dolar. Dolar kan, dijualnya rupiah. Nah ketika ekonomi bergerak, dolar naik, 100 rupiah aja, karena per bulannya itu saya belinya 200 ton. Berarti 200 juta itu udah hilang, di bahan aja. Buat bahan doang tuh ya? Buat bahan doang, 200 juta, 800 juta kan kalau sebulan ya. Itu harga naik dari ke Bohir itu susah naiknya. Kalau saya kan harus belinya segitu. Ya. Yang luar biasa karena ada krisis ekonomi saat itu tahun 2008 itu pernah lah 2008 itu ya, 2007 itu ketika Amerika apa sih perumahan itu. Real estate turun ya? Ya, real estate turun di situ. Itu mulai goyah di situ. Suspend ya? Suspend. Pembayaran dari Bohir itu dari mulai tersendat. Klien itu sudah mulai tersendat. Saya mulai kalah cash flow. Dan pertama kalilah di situ ibu saya bilang jangan pakai uang bank. Saya dengan ngejago pinjaman uang ke bank untuk semua membangun kerajaan saya 48 miliar lah. Jadi pinjam ke bank? Akhirnya pinjam ke bank untuk membangun itu semua. Padahal ibu konven kan belum tahu apa-apa. Iya. Bayar bunganya aja kurang lebih sekitar ya 1,5% aja berapa itu dari 48 miliar. Bunganya aja loh, belum cicilan dan sebagainya. Hampir 800 jutaan tuh buat bunga aja. Itu yang namanya apa, bank ketika memberi baik-baik, tapi ketika tanggal 10 udah itu nagihnya, kita itu sudah tidak punya harga diri aja. Disitulah diuji sebagai kegengsian sebagai pengusaha kan, takut dilelang, gengsi dan sebagainya. Oh Masya Allah, disitulah yang namanya bahayanya riba. Masya Allah itu riba tuh pas ngambilnya kayak manis ya, pas udah jalan baru. Itu Kang Ari, saya harapkan kalau saya ngobrol dengan siapapun pengusaha, kalau bicara seperti ini banyak yang nangis. Seperti yang senang, saya ngobrol sini. Lu punya hutang di bank berapa? Karena kan saya mengalami, udah dia bisa nangis aja. Semuanya bahagianya palsu. Nah, itu dia. Ini saya pengalaman, ini saya dari saya. Jadi ini nggak usah ditutupi. Oh nggak Pak, coba aja. Jangan, hati itu susah dibohongin lah, gitu aja. Riba tuh kayak dirampok jatuhnya. Betul. Nggak enak aja pokoknya. Nah, apa yang saya lakukan supaya menjaga cash flow, nggak kalah cash flow? Lobby dong. Supaya tepat waktu. Apa yang dilakukan? Kebetulan yang di lobbynya itu suka dunia malam. Mendingan dunia malamnya biasa, ngobat. Waduh. Ya, ceritanya begitulah. Nah, Masya Allah, saya nggak lama. Cuma berapa bulan lah, saya ngikut. Ikutan jadi? Ya, ngikut, dan Masya Allah di situ saya mungkin Allah masih sayang. Ternyata orang yang suka ngajak bos dan sebagainya itu Ode di depan saya, dia meninggal dunia di dekapan saya merasakan sekali Kang Ari yang namanya nyawa itu yang mulai anget dingin itu keluar, itu kerasa sama saya. Mungkin saya juga lagi on di situ. Masya Allah. Nah disitulah saya besoknya itu terbayang-bayang terus. Dan saya insomnia, nggak bisa tidur malam. 3 bulan nggak bisa tidur malam. Pel tidur, dimakan. Tidur sih tidur, nyenyak. Bukan nyenyak, tidur. Tapi pikiran dahsyat.
Akhirnya saya mulai keganggu kejiwaan, makan gak enak, sakit lah pasti. Dirawat lah di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit, bang terus, saya udah nggak peduli dan sebagainya. Nah, ketika di rumah sakit, ibu saya cilik datang dari kampung. Nengok. Kalimatnya satu, suruh pulang ke rumah, dirawat di rumah saja. Karena rekam jejak medisnya nggak ada penyakit apa-apa, cuma pikiran. Saya di rumah, diinfus, suster datang, kira ibu saya mesti minggu atau 3 minggu, ternyata sehari. Sehari udah? Semalam aja, besok mau pulang. Saya mendengar, tapi saya udah nggak bisa gerak, mendengar. Ya gini, mama besok mau pulang ya, katanya. Nanti mama sholat di kamar, doain Ujang, katanya. Ya kan itu, sholat aja ibu saya, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud di situ, doa ibu itu. Memang doa orang tua ini memang. Tidak ada hijab. Bilangnya begini, saya mesti mendengar Pak Ari. Ya Allah, ini Ujang itu anak saya. Kalau memang harus dicabut nyawa, saya rela. Tapi kalau diberikan kesembuhan, jadikan manusia yang bisa berguna buat sesama. Kalimat sederhana. Saya mendengarkan. Lalu dari situ ibu saya itu nunggu sholat subuh. Nyata radio. Radio itu ada ceramah Agim. Ceramah Agim itu dari seluruh kalimat, cuma satu kalimat yang membuat saya selama ini dicari-cari. Tentang value manusia dan hakikat kebahagiaan itu. Apa kalimatnya? Kata Agim, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Saya mendapatkan kalimat seperti itu, Kang Ari. Ibu saya pulang, saya 3 hari langsung bisa bangun, bisa makan sendiri dan sebagainya. Singkat cerita, saya sembuh, Masya Allah. Kenapa saya mendapatkan kalimat seperti itu? Karena selama saya dalam penelitian insomnia, saya lagi mencari value manusia itu di mana. Nilai manusia itu di mana? Ngapain hidup sebenarnya? Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali. Tuh. Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin pakai baju 7 rangkap. Value manusia itu di mana? Indikator kita. Seandainya saya meninggal seperti teman saya yang meninggal tadi, jika yang menangis hanya anak dan istri saja, kita udah gagal hidup. Teman-teman hanya bilang innalillahi, takziah pun nggak datang di grup WA. Innalillahi itu pun copy paste dan 2 hari selesai. Tidak ada dihilang. Belum tentu ngelayat juga. Nggak ada. Apalagi ngajiin. Masya Allah. Nah, itu indikatornya sederhana. Yuk kita mari merenung. Siapapun sekarang yang hadir di sini yang melihat tayangan ini, kita merem sebentar 2 menit. Seandainya kita mati hari ini, apa kejadiannya? Itu indikator sederhana. Nah, disitulah value manusia di mana. Ternyata terjawab oleh ceramahnya Agim yang memang ternyata diambil dari hadis Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, di situ akhirnya apa? Saya sembuh, saya jual. Saya nggak mau punya hutang ke bank. Masih ada pernik-pernik keduniawian, ada beberapa rumah, ada 13 rumah waktu itu saya jual 1. Kenapa? Buat bayarin utang itu? Hutang nggak, ini cuma sisa aja. Hutang udah pabrik aja diambil alih lah semuanya. Meskipun yang ini sebetulnya asetnya 70 miliar, hutangnya nggak, lu ambil aja, udah nggak apa-apa. Yang ke notaris lu ambil aja, diambil oleh pemasok biji plastik. Ya udah, saya mau berhenti. Dia buatnya mau untung, tapi buat saya juga nggak apa-apa lah, daripada transaksi atau apapun. Lebih baik ambil aja saham saya karena 99% di situ, lu ambil aja di situ. Nah, sisanya tinggal rumah-rumah lah ya, karena ternyata istri saya itu, yaitu yang tadi, kalau disimpan ke istri itu bermanfaat, nggak tahu punya rumah kan nggak ngerti. Selama ini saya nggak pernah secara khusus nih buat beli rumah, nggak pernah gitu. Tiba-tiba beranak aja terus. Beranak aja nggak ngerti, Masya Allah, itu namanya barokah. Dari situ dijual rumah, saya bilang, mas saya mah tidak mau bisnis sekarang, saya coba untuk mengaplikasikan sebaik-baiknya, nggak tahu harus ngapain. Tapi untuk bulanan supaya saya tidak mendolimi, jual aja 1, saya bilang, dapatlah jual 1, ngambil dari situ per bulan dapat berapa. Saya tidak diganggu dong. Kalau kurang jual lagi lah 1. Kan gitu terus. Saya tuh sudah nothing aja lah masalah itu. Karena apapun yang saya pikirkan yang tadi ya. Nah, dari situlah Masya Allah, tahun 2008 ibu saya nelpon. Lagi-lagi ibu, Jang,
minyak tanah kenapa ya 4.000 jadi 15.000? Loh, kan itu sudah tidak diproduksi minyak tanah. Emangnya kenapa nggak ada produksi? Itu kan konversi minyak tanah ke gas. Tahun itu ya? Tahun 2008 masih Pak SBY. Jadi buat ibu saya minyak tanah ternyata untuk cempor karena belum masuk listrik. Oh, di tempatnya Di Garut itu. Bang Prof sendiri nggak ada listrik? Nggak ada listrik. Oh, ya Allah. Nah, saya tanya, terus yang di mana minyak tanah ini perlu, kata ibu saya. Ya, untuk siapa? Ini keponakan kamu mau ujian nasional. Kenapa ujian nasional? Katanya nilainya disamakan dengan orang kota, tapi kesempatan belajar tidak sama. Oh iya, benar juga. Kan begitu ya, ini semua orang pada tahu. Nah, ketika dinasionalisasikan kan pasti memakan korban karena pemerataan pembangunan belum merata di situ. Nah, ketika saya searching di Google waktu tahun 2008 elektrifikasi Indonesia itu baru 65%. Jumlahnya 30 juta kakak lah yang belum ada listrik. Banyak banget ya. Saya cek di sampai Jawa sekarang. Barat. Sampai saat ini masih banyak. Saya cek di Jawa Barat. 2008. Ternyata di Jawa Barat pun masih 2.400.000 rumah. Yang notabene pabrik listrik Jawa Barat. Ada Saguling, Cirata, ada Jatiluhur, banyak. Udah masih banyak juga ya. Nah, yang luar biasa di sekitar Saguling itu yang paling banyak itu malahan mereka. Yang saya lihat datanya itu. Nah, udah seperti itu, apa sih yang dilakukan untuk mereka mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan itu? Pakai mikrohidro. Saya belajar mikrohidro itu air terjun sedikit lah, ada air. Saya juga bikin di situ di dekat ibu saya karena di situ ada sungai. Ada pancuran ya? Ada pancuran. Ketika saya bikin mikrohidro, di situ ada kurang lebih 36 rumah. Yang tadinya saya hitung, nanti kebagian lah 200 watt, 100 watt gitu kan ya dari situ. Ternyata ketika sudah jadi nggak kebagian, tidak sesuai hitungan. Ternyata yang kebagian cuma 8 rumah. Sisanya padahal ikut kerja bakti semuanya. Terjadilah krisis sosial di situ. Gua dong dan sebagainya. Rebutan. Saya bilang masalah ini. Saya bilang coba dulu ini. Benar, pas dicoba berapa bulan ternyata masih problem karena alam yang dilawan. Ketika kemarau tidak ada air, tidak berputar. Padam juga, padahal membangun mikrohidro itu cukup mahal. Yang mahal itu membangun bendungan, bukan mesinnya, bendungan dan sebagainya seperti itu. Oh, soalnya pakai sumber daya alam sih soalnya. Ya, itu. Ditarik itu. Akhirnya dari situ apa yang harus saya lakukan? Dan ibu saya bilang, yang kalau bicara ke orang kampung jangan berbicara teknologi, yang paling penting awet. Apa? Nah, ya saya kembali lagi kepada Allah harus bagaimana. Dan Allah itu kan tidak langsung berikan petunjuk dan sebagainya. Ini seperti ini kan, seperti itu. Saya nolkan lagi seperti itu. Makanya ketika waktu itu saya beli punya HP dulu tahun 2008 lah. Asia, masih ingat di situ. Ada lampu ya apa? Nokia Asia ya. Ya, ada lampu handphone. Saya bilang, kok ini lampu apa? Saya tanya ke Google, ini lampu apa? LED katanya. Kenapa LED? Lighting emitting diode. Penerangan akan berubah ke LED semuanya dari yang konvensional. Saya tanya pabriknya di mana? Tahun berapa tuh? 2008, masih 2008 ya? saya. Masih 2008. Akhir lah dari situ. Dari situ 2008 baru saya tanya, pabriknya ada di Amerika, mereknya Cree, Nichia di Jepang, Lumiled di Eropa. Saya beli Cree Amerika. Ketika Cree dibawa ke sini belum jadi lampu, belum jadi apa-apa. Ketika saya mau bikin ini sendiri? Iya, belum tahu karena kan saya nggak ngerti tentang elektronik kan, kalau saya bukan bikin elektronik. Dari situ saya bawa ke kampus bagaimana bikin lampu, nggak ada yang jadi. Ternyata wacana mulu Kang Ari. Pokoknya kalau Kang Ari mungkin kuliah lebih banyak orang berwacana, ternyata banyak orang pembuat resep daripada jadi koki. Iya, banyak teorinya mulu. Nah dari situ saya jengah, akhirnya saya mencari orang praktisi, kebetulan teman saya namanya tukang reparasi elektronik, namanya Agus Listrik. Suruh sama saya, sok saya modalin. Namanya Agus Listrik? Agus Listrik namanya. Dipasang ini, dipasang itu, dipasang ini, akhirnya Masya Allah Kang Ari. Jadilah lampu 1 watt, terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Masya Allah. Namanya Limar. Limar itu ya? Listrik Mandiri Rakyat. Waduh. Kasih 5. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. 5. Pakai apa nyalanya? Pakai aki. Kenapa? Listrik yang bisa disimpan itu di tempatnya di aki. Nah, mikrohidro yang tadinya untuk 8 rumah, jadi tempat ngecas aki. Dicas 3 jam, dipakai sebulan.
Emang ya? Lama juga ya? Bisa, nah makanya ini lampunya yang sakti. Oh. Nah akhirnya yang tadinya untuk 36 rumah, tadinya ada di situ, jangankan 36 rumah, 1000 rumah pun bisa. Masya dengan mikrohidro Allah. seperti itu. Jadi saya berpikir bukan di sumber energinya yang saya bikin. Karena sumber energi kan bisa dari air, matahari, bisa dari genset apapun. Tapi saya bikin di ujungnya, yang saktinya itu, di limarnya. Limar berarti 2008 udah mulai? Udah mulai, 2009 itu udah mulai. Oh. Berarti sampai sekarang itu udah berapa? Udah kurang lebih 1,5 juta bolham yang dibikin. Masya Allah. Dan dibikinnya bukan di pabrik loh. Di mana? Saya nggak pernah punya pabrik lagi, tapi dibikinlah oleh anak-anak santri. Masya Allah. Dibikinlah oleh anak-anak mantan geng motor. Ya Allah. Dibikinlah oleh narapidana di Sukamiskin. Masya Allah. Wah, berarti ada narapidana korupsi bikin lampu juga tuh? Iya, pada bikin di situ. Waduh, siapa yang suka miskin nih? Waduh, nanti katanya anak buahnya Profesor Limar lagi. Berarti selama itu udah 1,5 juta, berapa berapa rumah sih yang sekarang sudah? Dibagi 5 aja ada 300.000 rumah. 300.000, Masya Allah. Dan gratis semuanya. Nah, ini buat monetizing incoming-nya biar tetap operasional tetap ada, pakai apa dong? Nah, waktu itu saya ingin produksi. Saya tadi bilang, saya itu punya uang tabungan yang tidak diketahui oleh nyonya sebagai pengusaha. Tabungan aja, apa yang lain juga nih kita. Nah, dari situ saya punya uang cukup banyak lah di situ. Itulah saya dibikinkan menjadi wakaf produktif. Saya beli material, diproduksi sama mereka. Komponennya dibikin oleh anak-anak santri, semuanya. Lebihnya untuk pengembangan santri. Yang paling penting uang saya nggak boleh hilang. Nah, setelah jadi barang, kemana ngejualnya kan susah. Waktu itu pertanyaannya. Saya barangnya udah jadi nih, udah jadi. Aduh, gimana nih jalan supaya menjualnya? Ternyata semurah apapun, ketika saya tawarkan buat masyarakat yang belum ada listrik, mereka daya belinya kurang dan miskin. Apa gitu? Bingung saya. Masuk ke birokrat, nggak bisa masuk ke wilayah teknisnya, susah lah tanya di situ. Ternyata saya menemukan ada aturan undang-undang perseroan terbatas. Ada satu pasal bahwa setiap perusahaan itu wajib mengeluarkan dana CSR 2% dari situ. Apa yang saya lakukan? Saya datangin PLN. Saya nggak pernah tahu kontak person Pak Dahlan Iskan. Saya itu Pak Dahlan Iskan. Saya naik ke lantai 9, lagi pada rapat saya tungguin. Udah janjian belum? Tapi saya ketemu. Saya nggak disapa, jam 6 itu udah nongkrong di situ. Saya jam 2 dari Bandung. Diam aja keluar ngambil kopi break, nggak ditanya. Mungkin pas keluar lagi masih ada orang itu mau ngapain? Mau ketemu bapak. Ada apa? Tadinya 5 menit aja Pak, saya bilang 5 menit. Disuruh ke dalam. Dah humanis namanya, Dahlan Iskan. 1 jam saya presentasi. Yang tadi saya ingin memperkuat posisi bapak di sini. Gini sebagainya. Akhirnya punya stok berapa? Diborong semua pada Dahlan Iskan. Masya Allah. Oleh CSR. Lalu saya disuruh ke NTB. Di sana nggak ada sumber listriknya, menggunakan genset, menggunakan listrik. mikrohidro. Akhirnya pakai genset. Setiap desa, kepala desa dikasih genset 1. Ngecasnya bayar 2.000 ke kepala desa. Jang sekali ngecas itu berapa banyak. Kalau nggak dipakai, disewakan untuk organ tunggal oleh kepala desa. Disitulah merata. Dari situ Pak Dahlan Iskan mungkin bicara, ketemulah sama tentara. Diambillah saya dipanggil ke Mabes Angkatan Darat Pak Muldoko saat itu. Menjadi Panglima TNI, bikin MOI, bukan PKS permanen dengan yayasan saya. Namanya Serbuan Teritorial untuk pulau-pulau luar dan daerah-daerah tertinggal. Dengan dana CSR bekerja sama TNI. Limar berubah nama di tentara, namanya Lampera. Lampu Tentara Rakyat. Lampu Tentara Rakyat. Karena yang memproduksi para babinsa. Masya Allah. Sampai akhirnya dipanggil presiden? Nah waktu itu, kalau waktu itu Pak SBY masih waktu itu Pak SBY saya disuruh tampilnya oleh Pak Dahlan Iskan. Lalu dari situ Pak Jokowi kan. Nah ketika Pak Jokowi datang ke Bandung, yaitu ke Pindan. Dari Pindan mau ke PTLN. Ternyata jam 9 saya dapat telepon dari Pas Pampres. Yang ada Pak Presiden mau datang ke tempat pujian. Saya kan kaget, ini bohongan atau apa? Ternyata benar.
jam 10 itu sudah datang rombongan untuk mensterilisasikan. Oh, protokoler. Jam 2 baru datang Pak Presiden. Kenapa? Karena dapat bisikan kalau ke Bandung datang ke tempat Ujang Koswara, tempat serbuan teritorial untuk Lampung itu. Datanglah ke tempat saya. Di situ Pak Presiden ngapain? Membawa dana 2 miliar. Memberikan uang. Nih, tolong dipasang di daerah yang belum ada listrik. Siapa yang di Cianjur? Dari situ. Berapa unit dipasang di situ? Kalau nggak salah sekitar 1.000 lah. 1.000 unit. 1.000 rumah waktu itu. Nah dari situ ada juga Ibu Rini Suwandi, Menteri Menteri BUMN. Akhirnya kolaborasinya luar biasa dari CSR BUMN itu pada kerjasama akhirnya. Kayaknya ada lagi deh beritanya. Selain itu. Apa gara-gara dulu juga Prof. Uko itu dikenal di Bandung karena orang kampanye, beliau malah pasang baleho, bukan bupati, bukan calon wali kota. Bukan calon wali kota. Dipasang di beberapa titik. Nah itu heboh juga. Itu kenapa ceritanya tuh begitu? Jadi saat itu Pilkada Bandung kan. Yang mencalonkan setelah Kang Emil itu banyak. Termasuk teman-teman saya dan saya kenal semuanya. Kalau menurut saya itu mereka bernyali untuk menyalonkan. Tapi ketika saya lihat jejak rekam dan sebagainya, belum pantas ya. Kalau dibandingkan mereka belum punya jam terbang untuk mengelola komunitas masyarakat dan sebagainya. Nah kekhawatiran saya mereka punya niat yang lain-lain. Maka pasti banyak lah di antara 2.500.000 masyarakat Kota Bandung adalah yang lebih pintar, yang muncul. Nah makanya dari situ sebagai sindirannya, saya pasang baliho 5x10 ada 10 titik di Kota Bandung selama 3 bulan. Saya bakar uang aja nggak apa-apa. Sambil ditulis di situ supaya menjadi siapa Ujang Koswara. Saya foto Ujang Koswara bukan calon. Memang betul-betul saya bukan calon gitu ya. Cuma saya tulis ukologi itu apa sebagai kalau mau melihat tentang apa yang saya lakukan karena ada di situ tentang pengalaman saya. Itu tahun berapa berarti deh? 2017. 17 ya. Itu zamannya pemilu Mas? Pilkada ya? Pilkada. Dan di situ cukup menarik. Akhirnya saya malahan banyak disandingkan dengan calon-calon asli untuk debat. Dan alhamdulillah mereka nggak punya konten, saya punya konten karena saya punya 5, saya punya lampu silamda, saya punya Hawuko untuk umat dan saya gratiskan semuanya. Hawuko itu yang kompor ya? Kompor Hawuko itu. Teman-teman di pergerakan Prof. Uko nih, tentunya juga mungkin orang Bandung udah tahu ya bagaimana ternyata yang dijalankan sampai akhirnya dari lampu limar tersebut kita ketemu di Sedekah Cahaya. Bagaimana pergerakan dari Syekh Ali Jaber waktu itu ketemu dengan beliau untuk bikin Sedekah Cahaya menerangkan daerah-daerah yang belum terang. Nah itu ceritanya gimana tuh? Kok sampai ketemunya Syekh Ali Jaber gitu? Syekh itu guru saya. Setiap ke Bandung dia selalu kontak dan selalu kasih tausiah. Makan nasi biryani kesukaannya. Dan dia selalu antusias ketika bisa sedekah cahaya.